mendapat nilai 0. Pada suatu hari, setelah pulang dari sekolah, Joni langsung menemui bapaknya dan berkata, "Pak, tadi Joni dapat nilai 0 dari pelajaran matematika Joni." "Loh, kok bisa?" tanya bapak. "Iya, tadi guru Joni tanya kepada Joni, 'Joni, berapa 2 kali 6? Lalu Joni jawab 12. "Lah, bener tuh jawabannya," saut bapak. Lalu guru Joni tanya lagi kepada Joni, "Kalau 6 kali 2 berapa, Joni?" "Pertanyaan bodoh, itu kan sama saja, apa bedanya?" tanya bapak dengan agak marah. "Nah, itu apa, Pak? Tadi Joni juga mengatakan persis seperti yang bapak katakan. Lalu Joni dikasih nilai 0. Bapak, toing. Dikejar anjing gila. "Halo John, woi, kenapa kamu kok lemas gitu?" tanya Yanto saat ketemu Joni di warung kopi. "Sial aku hari ini, aku hampir mati dikejar-kejar sama anjing gila," kata Joni. "Loh, kok bisa? Gimana ceritanya?" tanya Yanto. "Tadi pagi saat aku mau ke pasar beli tempe, di tengah jalan aku ketemu dengan anjing. Lalu diam-diam anjingnya aku tendang. Dia marah, lalu aku dikejar-kejar mau digigit. Aku terus berlari tanpa henti. Untung anjingnya sering jatuh kepleset, hingga aku akhirnya bisa naik ke tembok pagar milik Pak RT," lanjut Joni. "Wah, hebat kamu John. Kalau aku yang dikejar sama tuh anjing, aku pasti sudah terkencing-kencing," balas Yanto. "Lah, kamu pikir anjingnya sering jatuh kepleset itu karena apa?" Yanto, toing. Gembala kambing. Pada suatu pagi, Joni bertemu dengan seorang kakek yang sedang mengembalakan sekumpulan kambing. "Waduh, banyak sekali kambingnya ya Mbah?" kata Joni basa-basi. "Ya, lumayan," jawab si Mbah. "Berapa jumlah kambingnya Mbah?" tanya Joni. "Yang mana, putih atau hitam?" "Kalau yang putih ada 12. "Waduh, banyak ya. Kalau yang hitam?" "Sama," jawab si Mbah sambil mengambil rumput untuk kambing-kambingnya. "Loh, kambingnya makan rumput ya Mbah?" "Iya." "Berapa kilo rumput satu harinya Mbah?" "Yang mana, putih atau hitam?" "Kalau yang putih, sehari bisa 3 kiloan. Kalau yang hitam, sama," jawab si Mbah. Karena si Mbah selalu membedakan antara kambing putih dan hitam, yang padahal jawabannya sama, Joni lalu bertanya, "Mbah, kenapa sih Mbah selalu membedakan kambing putih dan hitam? Toh ya jawabannya sama." "Begini ya dek, kambing yang putih ini adalah milik Mbah," saut si Mbah. "Lalu kambing yang hitam?" "Sama." Joni, toing. Lomba nyanyi. Suatu kali, saat Joni ikut lomba nyanyi 17 Agustusan di kampungnya, 16 Agustus tahun 45. "Stop! Salah syair lu John. Ayo ulangi," kata juri. 16 Agustus tahun 45. "Stop! John, lu bisa nyanyi nggak? Ayo ulangi." "Aku nggak salah nyanyi Pak. Coba Bapak dengar dulu. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita." Semua juri, toing. Nelen sendok nasi. Pada suatu sore, Yanto bertemu dengan Joni. "John, dengar-dengarnya kamu sudah menikah 3 kali ya? Apa benar?" tanya Yanto penasaran. "Iya benar, aku menikah 3 kali. Dan 3-tiganya tidak bertahan lama. Mereka semua pada meninggal." "Hah? Kok bisa?" tanya Yanto.
Istri yang pertama mati karena nelen sendok nasi. Lalu istri yang kedua juga mati karena nelen sendok nasi. Lalu yang ketiga mati juga karena nelen sendok nasi, tanya Yanto. Tidak, yang ketiga bukan mati karena nelen sendok nasi, tetapi dia mati karena aku pukuli. Loh, kenapa kamu pukuli? Tanya Yanto. Iya, dia aku pukuli karena tidak mau nelen sendok nasi, jawab Joni dengan santainya. Yanto, toing. Sales vacuum cleaner. Pada suatu hari, Joni yang sekarang telah menjadi sales vacuum cleaner masuk ke rumah Bu RT, dan tanpa basa-basi, Joni langsung menyebarkan tai kambing di ruang tamu rumah Bu RT. Dan dengan sombongnya Joni berkata, Bu RT, lihat alat saya ini. Jika sampai tidak bisa menyedot semua tai kambing ini dalam sekejap, akan saya telan semua tai kambing ini satu-satu. Lalu Bu RT membalas dengan bertanya, John, kamu mau makan tai kambingnya pakai saus cabai atau saus kecap? Biar saya ambilkan. Loh, emangnya kenapa Bu RT? Bu RT tidak percaya dengan saya? Tanya Joni dengan heran. Bukannya tidak percaya, tetapi masalahnya sekarang ini rumahku sedang kena giliran pemadaman listrik. Jadi silakan kamu telan itu satu-satu sesuai dengan janjimu. Penyakit suka kentut. Suatu hari, Joni pergi ke puskesmas untuk periksa ke dokter umum. Apa keluhan Anda, Pak Joni? Begini, Dok. Sudah 1 bulan ini aku jadi suka kentut. 1 jam itu bisa kentut sampai 10 kali. Tapi syukurlah, kentutku tidak berbunyi dan tidak berbau. Pak dokter tahu nggak? Barusan saja aku sudah kentut sebanyak 3 kali di dekat Pak dokter. Untung Pak dokter tidak dengar. Aku jadi sungkan dan malu sendiri. Oh, jadi itu masalahnya. Baik, ini saya kasih resep. Lalu tukarkan di apotek. Minggu depan Anda balik lagi ke sini ya, kata si dokter. Minggu depannya Joni kembali ke dokter sambil ngomel-ngomel. Dokter, obat apa yang Anda berikan buat saya? Sekarang kentut saya kok jadi bau, seperti bau bangkai. Benarkah? Berarti hidung Anda sudah tidak buntu lagi, kata si dokter. Ini, saya kasih resep 1 lagi. Nanti tukarkan di apotek ya, lanjut si dokter. Hah? Resep buat obat apa lagi, dokter? Tanya Joni. Obat sakit pendengaran. Taruhan dengan bartender. Pada suatu malam, di sebuah bar yang cukup ramai, tampak Joni sedang mendatangi bartender. Woi bartender, mau nggak lu bertaruh sama aku? Tanya Joni dengan berlagak seorang kaya. Bertaruh apa? Sahut si bartender. Gini, aku akan menaruh gelas kosong ini di meja ini, lalu aku akan meludah 10 kali ke gelas ini dari jarak 5 meter. Apabila ludahku tidak bisa masuk ke gelas kosong ini sebanyak 5 kali, maka lu akan aku kasih duit 1 juta. Gimana? Si bartender mulai berpikir dan mengukur-ukur apakah bisa meludah dari jarak 5 meter ke gelas yang kecil ini. Rasanya mustahil kalau bisa. Oke, deal, jawab si bartender. Dalam hati si bartender berkata, gue pasti menang ini. Gak mungkin dia bisa meludah masuk sebanyak 5 kali ke gelas ini dari jarak 5 meter. Hehehe. Dasar orang kaya bodoh. Tunggu, kalau aku kalah gimana? Tanya si bartender untuk memastikan. Kalau lu kalah, bayarin gue minum 1 gelas saja. Gimana? Kata Joni. Oke, deal. Dalam hati si bartender berkata, lumayan dapat uang 1 juta dengan mudah. Hehehe. Akhirnya Joni memulai aksinya.
Dia menaruh gelas kosongnya lalu berjalan mundur sejauh 5 meter. Setelah itu Johnny mulai meludah ke gelas itu dari jarak 5 meter. Coba tebak, apakah bisa masuk ke gelas? Ya jelas tidak mungkin bisa lah. Johnny meludah 10 kali, tetapi tidak ada satupun dari ludahnya yang bisa masuk ke gelas itu. Malahan, ludah Johnny hinggap di mana-mana. Ada yang jatuh di kursi, meja, botol, kap lampu, dan yang terbanyak, ludah Johnny jatuh di muka sang bartender. Si bartender ketawa-ketawa dengan girangnya. Dia tidak peduli walau mukanya kena ludah Johnny berkali-kali. Nah, gue menang. Ludahmu nggak ada satupun yang masuk gelas. Mana 1 jutanya? Kata si bartender. Nih uangnya. Selamat ya, kata Johnny sambil tersenyum. Wah, terima kasih. Ngomong-ngomong, lu sudah kalah 1 juta kok masih happy aja? Sakit lu? Enggak, gue enggak sakit. Malahan gue juga happy nih. Gue mau ucapin terima kasih juga sama lu. Hehehe. Tahu nggak, gue tadi juga taruhan dengan orang yang duduk di meja ujung itu, kata Johnny. Hah? Taruhan apa? Tanya si bartender. Gue tadi taruhan sama dia, jika aku bisa ludahin muka lu berkali-kali tanpa membuat lu marah, dan malah bisa bikin lu ketawa, gue akan dapat uang 30 juta. Gimana? Lumayan kan? Hehehe. Kata si Johnny sambil berjalan keluar bar dengan siul-siul. Si bartender cuma bisa melongo kejut. Jangkrik, umpatnya dalam hati. Jadwal berak rutin. Pada suatu hari di warung kopi, Toh, aku sedang kepikiran nih, kata Johnny. Hah? Kepikiran apa? Coba ceritakan, mungkin aku bisa bantu, saut Yanto. Aku sekarang punya kebiasaan aneh, Toh. Aku selalu berak secara rutin setiap jam 6 pagi. Lah, itu kan bagus. Bisa berak secara rutin. Apa masalahnya? Tanya Yanto heran. Masalahnya, aku baru terbangun dari tidur itu baru jam 10-an. Yanto. Toing. Shinsei Sakti. Pada suatu hari, Johnny teringat akan promosi iklan dari klinik Pongpang yang baru buka sebulan yang lalu, di mana klinik tersebut memberikan garansi dengan mengembalikan uang pasien sebanyak 10 kali lipat apabila sampai pasien tidak bisa sembuh. Dengan sengaja, Johnny hendak menipu sang Shinsei dengan berobat ke sana. Lumayan jika uangku bisa tambah jadi 10 kali lipat. Akan aku tipu Shinsei-nya, pikir Johnny sambil ketawa-tawa. Lalu mulailah Johnny melakukan aksinya ke klinik Pongpang. Shinsei, saya kok punya penyakit aneh ya? Penyakit aneh apa, Dek? Tanya Shinsei. Ini Shinsei, sudah hampir sebulan. Saya tidak bisa merasakan apa-apa. Makanan pedas, manis, asin, kecut tidak terasa sama sekali, kata Johnny sambil ketawa dalam hati. Dia merasa aktingnya sudah cukup bagus. Oh, mudah itu. Ling, coba kamu ambil obat Tapien, kata sang Shinsei kepada asistennya. Ini Dek, kamu minum sekarang. Bagaimana rasanya? Dalam hati Johnny berkata, aku akan berkata tidak merasakan apa-apa, biar bisa dapat uang kembalian 10 kali lipat. Namun, saat Johnny menelan obatnya, jangkrik, ini bukan obat, ini tai kucing, kata Johnny sambil marah-marah. Loh, berarti penyakitmu sudah sembuh, lidahmu sudah bisa merasakan lagi, kata Shinsei. Johnny kemudian pulang dengan penuh kegagalan sambil memaki-maki sang Shinsei. 2 hari kemudian, Johnny hendak melancarkan aksi balas dendamnya kepada sang Shinsei. Shinsei, saya mengalami penyakit aneh lagi. Sekarang saya jadi mudah lupa.
Omongan saya 1 menit yang lalu saja saya sudah lupa, kata Joni. Mampus lu, kali ini aku pasti dapat uang kembalian 10 kali lipat. Hehehe, aku bisa makan enak, kata Joni dalam hati sambil ketawa-ketawa. Oh, mudah itu, kata Shinsei. Dalam hati Joni berkata, jangkrik, semua penyakit kok dikatakan mudah. Lalu tak lama kemudian, Shinsei itu memanggil asistennya. Ling Ling, coba kamu ambil obat Dapian untuk pasien kita ini. Cepat ya. Shinsei, jangan bohongi aku ya. Aku tidak mau obat yang namanya Dapian itu. Itu bukan obat, itu tai kucing, kata Joni sambil teriak-teriak. Loh, kamu masih ingat ya? Berarti penyakitmu sudah sembuh. Kamu bisa mengingat lagi dan tidak mudah lupa, kata Shinsei. Jangkrik, Joni langsung minggat. Sampai jumpa di cerita-cerita lucu selanjutnya. Apabila Anda mendapat hiburan dari video ini, silakan bagikan atau share kepada orang-orang yang Anda kasihi, supaya mereka juga boleh dihiburkan. Terima kasih.